Halo, selamat pagi anak-anak di rumah. Jumpa lagi dengan Bapak di pelajaran matematika. Tentu anak-anak masih ingat pelajaran minggu lalu tentang bagaimana membaca dan mengumpulkan data. Ya, kita mengumpulkan data, kemudian kita juga sudah mengerti tentang bagaimana kita membaca data tersebut. Nah, hari ini kita akan melakukan kegiatan tentang mengumpulkan data, ya. Jadi kita akan mengumpulkan data, khususnya kita akan mengumpulkan data menggunakan kuesioner, ya. Kita akan mengumpulkan data menggunakan kuesioner. Nah, Bapak mau review dulu. Anak-anak tentu masih ingat, ya, cara kita mengumpulkan data. Ada berapa cara? Ada 4, ya. Ada 4 cara dalam mengumpulkan data. Yang pertama adalah dengan mencatat langsung, ya. Kita catat langsung. Kemudian yang kedua, melakukan wawancara. Yang ketiga, melakukan penelitian. Dan yang terakhir, ya, yang akan kita bahas hari ini yaitu menyebarkan angket atau kuesioner. Oke. Nah, sekarang kita akan lihat dulu apa itu angket, ya, atau kuesioner. Ingat penjelasan Bapak minggu lalu? Bapak katakan bahwa angket atau kuesioner adalah sebuah lembar yang berisi pertanyaan, ya, atau informasi yang akan diisi oleh orang lain yang ingin kamu ambil datanya. Itu yang disebut sebagai angket atau kuesioner. Nah, sekarang perhatikan. Bapak sudah berikan tugas, ya. Bapak akan kirimkan worksheet, ya, di kelas dojo. Silakan anak-anak perhatikan di dalam tugas tersebut. Hari ini anak-anak akan melakukan kegiatan mengumpulkan data, ya, mengumpulkan data tentang kegiatan yang dilakukan selama pandemi COVID-19, ya. Selama pandemi COVID-19 ini kira-kira orang banyak buat apa ya? Nah, anak-anak akan mencari data tersebut menggunakan kuesioner, ya. Jadi, apa yang perlu anak-anak lakukan? Yang pertama, anak-anak, ya, siapkan kertas HVS, siapkan gunting, kemudian worksheet yang sudah Bapak bagikan, kemudian alat tulis, ya. Kemudian anak-anak untuk menambah pemahaman anak-anak tentang bagaimana membuat kuesioner, silakan anak-anak membaca dari buku paket halaman 114 sampai halaman 115, ya, tentang bagaimana menyebarkan angket atau kuesioner. Kemudian anak-anak juga menyimak penjelasan Bapak pada saat ini. Kemudian anak-anak akan membuat kuesioner, ya, tentang kegiatan yang dilakukan selama pandemi COVID-19, ya. Seperti contoh yang akan Bapak berikan nanti. Kemudian di dalam membuat, setelah anak-anak membuat kuesioner tersebut, maka anak-anak perbanyak, ya, jumlah kuesionernya. Paling sedikit itu adalah 20, ya. 20 lembar. Kemudian anak-anak meminta orang lain untuk mengisinya. Jadi Bapak yakin anak-anak juga bisa bertanya langsung, ya. Anak-anak juga bisa pakai media, misalnya posting di story IG, kemudian FB. Kemudian kalian juga bisa meminta orang tua untuk membantu, ya. Tanyakan saja kira-kira kegiatan apa yang mereka paling banyak lakukan di rumah. Nah, kalian isi di dalam kuesioner yang sudah kalian buat. Contoh kuesioner adalah seperti ini, ya. Jadi hari ini kalian akan membuat kuesionernya seperti ini, ya. Perbanyak sebanyak 20, ya, untuk kalian berikan kepada orang lain, ya, tentang kegiatan yang dilakukan di rumah selama pandemi COVID-19, ya. Nah, ini persis seperti anak-anak tinggal buat saja kertas kecil, kemudian anak-anak tulis, ya, persis seperti ini. Instruksinya juga sama. Di sini pilihlah salah satu kegiatan, nama, pilihlah, kemudian instruksinya adalah pilihlah salah satu kegiatan yang paling sering dilakukan selama pandemi COVID-19, ya, dengan memberi centang, ya, pada bagian ini. Jadi ada beberapa pilihan kegiatan di sini, ya. Ada membaca buku, nonton film atau nonton TV, olahraga, kemudian main game, belajar atau bekerja, dan lainnya. Ya, lainnya ini jika pilihan-pilihan yang ada di sini, ya, kegiatan yang dilakukan itu tidak ada di dalam pilihan yang sudah disediakan di sini. Lainnya dia buat apa? Boleh diisi, ya. Lainnya misalnya dia
melakukan kegiatan apa, ya, dia tuliskan di situ, ya. Tetapi Bapak yakin kebanyakan orang melakukan kegiatan yang sudah ada di sini. Jadi kamu perbanyak kuesioner ini, ya, 20 lembar. Kamu boleh tulis, ya, tulis tangan saja di kertas, kemudian kamu berikan kepada orang lain, ya. Jadi tugas ini kamu kerjakan hari ini. Tugas hari ini adalah kamu mengumpulkan, membuat kuesioner, lalu menyebarkan kuesioner, ya, kasih ke orang lain untuk diisi. Bapak contohkan, ya, misalnya kalian sudah membuat kuesioner ini, kemudian kalian berikan kepada Bapak, ya. Nah, jangan lupa, ya, orang yang mengisi kuesioner ini harus menuliskan namanya di sini. Misalnya, ya, Bapak. Oke, ya. Jadi nama sudah diisi, kemudian Bapak pilih, misalkan Bapak di rumah suka olahraga, ya sudah, Bapak pilih yang olahraga. Nah, kamu kasih, ya, orang, oke, 20 orang supaya dia bisa mengisi seperti yang sudah Bapak contohkan di sini. Nah, setelah diisi, ya, setelah diisi kamu kumpulkan datanya. Nanti di hari Kamis baru kamu hitung datanya, ya, data yang sudah kamu dapat. Misalnya tadi kamu sudah dapat 20 orang mengisi kuesioner ini, kemudian kamu salin hasilnya di dalam tabel yang sudah Bapak sediakan di dalam worksheet, ya. Nah, kamu catat di dalam worksheet, kamu bisa pakai tanda centang atau di sini tanda turus, ya, seperti ini. Biasa Bapak kasih kalian reward, biasa Bapak pakai turus, ya. Jadi garis tegak sebanyak, ya, berapa. Nah, kamu tuliskan di dalam tabel yang sudah Bapak sediakan di dalam worksheet. Misalnya, orang yang mengisi kuesioner, orang pertama misalnya Bapak. Di sini kamu tidak perlu tulis namanya siapa, ya. Orang pertama kamu hitung, ya, orang pertama adalah Bapak, maka Bapak langsung, tadi Bapak pilih apa? Olahraga, ya. Misalnya Bapak pilih olahraga. Nah, kamu kasih 1 begini, ya. Kemudian orang kedua ini kamu lihat siapa, dia pilih apa. Misalnya di sini dia pilih kegiatannya adalah nonton film atau nonton TV. Nah, kemudian orang ketiga buat apa, ya, misalnya di sini olahraga. Orang keempat, orang kelima, orang keenam, orang ketujuh, ke-8, ke-9, ke-10, ke-11 sampai dengan orang ke-20, ya. Jadi setiap orang pasti pilihannya, ya, diisi dengan benar di sini, ya. Misalnya dari kuesionernya dia pilih orang ke-20, dia pilih membaca buku, maka kamu kasih orang ke-20 di sini membaca buku. Sudah? Nah, setelah kamu dapat datanya yang sudah kamu salin di dalam tabel, nah, kamu hitung jumlahnya di bawah di sini, ya. Jumlahnya. Misalnya, ya, membaca buku ada berapa orang? Yang memilih membaca buku ada berapa? Berdasarkan contoh. Misalnya di sini yang membaca buku, misalnya di sini ada 1 orang, ya. Kemudian yang nonton TV berapa orang? Di sini 1, 2. Oke, tulis di jumlahnya, berarti di sini 2. Yang olahraga di sini berapa orang yang melakukan kegiatan olahraga? Oh, ternyata kamu lihat di sini, ternyata yang melakukan olahraga ada 2 orang. Kemudian yang main game jumlahnya berapa ini? 4, ya. Kemudian yang belajar atau bekerja, ya, misalnya contoh di sini sudah, ya, jumlahnya adalah 3, ya. Nah, dari sini sudah kelihatan, ya, paling banyak yang dilakukan, misalnya berdasarkan ini contoh, paling banyak yang dilakukan selama pandemi Covid, misalnya di sini, berarti kamu sudah tahu, ya, jumlah yang paling banyak atau kegiatan yang paling banyak dilakukan oleh orang itu adalah main game. Ini hanya contoh saja, tetapi nanti punyamu bisa beda lagi. Nah, setelah kamu jumlahkan, kamu sudah tahu di sini. Nah, kamu lanjut menjawab pertanyaan yang sudah Bapak sediakan di dalam kuesionernya, ya. Nah, pertanyaannya ada 2. Yang pertama, menurut data yang sudah kamu peroleh, ya, kegiatan apa yang paling banyak dilakukan selama pandemi COVID-19? Berapa jumlahnya? Misalnya contoh tadi, ya, main game, ya, adalah kegiatan yang paling banyak dilakukan. Berapa jumlahnya? 4, ya. Kemudian kegiatan apa yang paling sedikit dilakukan selama pandemi COVID-19, ya, berapa jumlahnya? Misalnya tadi di data yang Bapak contohkan, misalnya olahraga, atau misalnya tadi membaca buku cuman 1 orang, berarti itu paling sedikit, ya, seperti itu. Nah, tugas ini kamu kerjakan pada hari
Kamis ya. Pada hari Kamis kamu kerjakan bagian ini. Nah, hari ini hari Selasa kamu cuman membuat kuesionernya lalu kamu sebarkan untuk dapatkan data. Di hari Kamis kamu hitung hasil data yang sudah kamu dapat dari kuesionernya ya. Paham ya? Jika ada pertanyaan silahkan ditanyakan. Bye.